Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Bin di kelas kewirausahaan. Nah, hari ini kita masih membahas materi pada bab 1, yaitu sikap dan perilaku wirausaha. Kita akan membahas tentang resiko usaha beserta penanganannya. Hari ini kita akan membahas seputar resiko usaha beserta apa saja ya yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan adanya resiko usaha tersebut. Kita berbicara dulu tentang resiko usaha. Apa sih yang namanya resiko usaha itu? Nah, beberapa ahli mengatakan bahwa resiko usaha adalah kemungkinan untuk mengalami kerugian atau kegagalan usaha karena beberapa sebab. Nah, hari ini Bu Bin akan membahas adanya 6 resiko di dalam berwirausaha. Sudah siap? Nah, yang pertama adalah resiko produksi. Apa ya itu resiko produksi? Resiko produksi adalah resiko yang berkaitan karena hal-hal yang berkaitan dengan produksi. Hal yang paling sederhana adalah misalnya jika di dalam sebuah proses produksi kita ternyata terdapat beberapa produk yang cacat atau tidak layak jual. Nah, ini seringkali menjadi permasalahan para wirausahawan. Nah, kalau sudah banyak sekali produk yang cacat ataupun gagal produksi, maka hampir dipastikan bahwa itu adalah sebagai bentuk resiko yang paling mengerikan begitu ya. Karena kita akan menjualnya kepada konsumen. Jika konsumen komplain, maka dia akan berbicara kemana-mana dong. Kalau misalnya produk kita tidak layak jual, tetapi tetap kita paksakan untuk menjualnya. Jika demikian adanya, bagaimana cara kita mengatasinya? Resiko produksi untuk hal ini bisa kita minimalkan dengan 1. Kita harus menerapkan QC atau Quality Control. Jadi pastikan bahwa sebelum kita produksi, kita sudah memastikan bahwa bahan baku yang kita gunakan, alat dan metode yang kita pakai atau cara yang kita pakai sudah terstandarisasi dengan baik. Terus kemudian jangan lupa pastikan SDM atau sumber daya manusia yang mengerjakannya juga dalam kondisi bagus atau dia memahami dengan baik beberapa hal terkait dengan langkah-langkah kerja dalam membuat sebuah produk di dalam proses produksi tersebut. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan resiko produksi adalah seringkali ini terjadi terlalu banyak memiliki stok barang tetapi tidak disesuaikan dengan kondisi di lapangan atau kondisi pasar. Hal ini disebabkan barangkali karena sekarang lagi banyak nih yang lagi butuh barang ini. Kita stok banyak-banyak yuk, kita bikin yang banyak. Padahal ada beberapa produk yang memang bersifat trendy atau saat ini booming, bulan depan sudah enggak. Kalau demikian adanya, bagaimana cara mengatasinya? Kita harus rajin-rajin melakukan survei pasar. Apa sih yang sekarang ini sedang digemari? Seberapa lama durasi untuk bisa boom atau bisa tren untuk hal ini? Kita harus tahu. Melatih kepekaan di dalam melihat prospek pasar itu bisa kita jadikan salah satu penanganan terhadap resiko tersebut. Jadi banyak berkomunitas dengan sesama wirausaha, banyak membaca, banyak melihat beberapa hal mungkin di dalam YouTube channel seorang pebisnis atau konsultan bisnis. Kita bisa tahu seperti apa kondisi atau peta dunia usaha saat ini. Nah, kemudian kalau dalam skala kecil, misalnya kita mau jualan puding. Nah, mau jualan puding nggak usah stok banyak-banyak dulu, tapi kita bisa menggunakan sistem pre-order. Nanti siapa yang memesan kita bisa ngelis dulu ya. Jadi siapapun yang memesan sudah pasti no keep, no cancel. Gitu ya. Jadi kita harus memastikan bahwa memang produk kita yang terjual untuk hari Rabu misalnya sekian puluh pieces. Pastikan bahwa semuanya sudah fix dan sudah membayar. Nah, kemudian yang kedua adalah resiko pemasaran. Resiko usaha jenis resiko pemasaran biasanya untuk hal-hal yang terkait dengan kurang efektifnya teknik pemasaran. Nah, bagaimana mengatasinya? Seringkali nih kalau dalam teknik pemasaran itu kita seringkali kurang paham siapa target atau segmentasi kita. Target kita siapa sih? Mereka suka nongkrong di sosial media apa sih? Sehingga kadangkala ada mismatch ya.
Kita kadangkala terlalu pede untuk banyak ngiklan di media massa. Sementara produk kita adalah untuk anak-anak yang kaum milenial dan juga generasi Z yang nggak cocok kalau kita menuliskan iklan untuk produk kita di koran. Barangkali kita perlu untuk merubahnya ke sosial media. Kita perlu untuk membuka usaha atau toko di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Terus kemudian mendekati komunitas juga. Sekarang ini banyak sekali hal-hal yang terkait dengan komunitas itu bisa berprospek bagus. Misalnya, kita punya usaha pengadaan seragam. Kalau gitu berarti kita harus punya link atau channel ke arah orang-orang yang memang berkomunitas. Itu ya, jadi kita harus tahu seperti apa kita harus memasarkan produk. Nah, yang ketiga adalah resiko finansial atau resiko keuangan. Ini pas dilalah ada masa pandemi ya. Masa pandemi ini banyak sekali usaha yang jatuh karena barangkali dampak dari adanya PPKM. Ada PPKM, usaha harus tutup, dan juga liburnya terlalu lama, libur usahanya. Kita sementara harus tetap menggaji pegawai, kita tetap harus mengeluarkan uang untuk membayar listrik, pemeliharaan gedung, pemeliharaan alat, dan lain sebagainya. Nah, contoh yang lain misalnya untuk usaha kecil-kecilan dalam lingkup online shop. Di dalam online shop seringkali kita menemui beberapa hal terkait dengan risiko keuangan atau finansial. Misalnya adanya bukti transfer palsu dari pembeli. Kita bisa mengakalinya dong kalau ada risiko seperti itu. Misalnya kita dengan kita memasang SMS banking. Itu yang paling sederhana. Kalau kita nggak pakai M-Banking, kita bisa menggunakan SMS banking. Nanti kita tinggal datang ke bank, kemudian bilang sama mbaknya, "Mbak, saya mau menambahkan SMS banking." Misalnya kalau ada dana masuk, nanti saya dikabari untuk transaksi di atas misalnya 1 juta atau di atas 100.000. Nah, tergantung nanti harga produkmu berapa dan kemungkinan orang untuk membeli atau bertransaksi itu berapa. Nanti ketika ada transaksi, kalian akan mendapatkan laporan berupa SMS dari perbankan, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang keempat, resiko permintaan pasar. Nah, kestabilan usaha tentunya hal yang gampang-gampang susah untuk kita upayakan. Karena seringkali produk yang ngetren saat ini belum tentu bulan depan ngetren lagi. Artinya jika resiko permintaan pasar ini ada, berarti kita harus menanggulanginya dengan cerdas. Saat ini produk kita booming, tetapi apakah bisa bertahan lama? Kita harus memastikan bahwa itu bisa bertahan lama dengan misalnya menambah lagi inovasi, menemukan lagi formula baru, misalnya untuk produk harus ada varian baru dan lain sebagainya. Itu ya. Terus kemudian yang kelima adalah resiko perbaikan. Suatu perbaikan atau perubahan itu memang niatnya selalu baik ya, tetapi kadangkala tidak direspon seperti apa yang kita mau oleh konsumen. Misalnya dulu pernah di dekat kampus, sebuah kampus di Jogja Utara gitu, ada warung yang rame banget, terkenal banget karena masakannya enak dengan harga yang murah. Kemudian setelah orang tuanya mendelegasikan usaha pada si anak tadi merenovasi tempatnya, kemudian merenovasi memperbaiki sistem pembeliannya. Jadi kalau dulu itu semuanya dilayani satu persatu, kemudian dirubahlah warung makan tadi menjadi konsep prasmanan dengan harga yang tentu saja sudah berbeda. Apakah perbaikan tersebut membawa satu dampak baik? Ya, mungkin di sisi lain lebih tertata, lebih akuntabel. Tetapi bagi konsumen itu hal yang kurang begitu. Jadi setelah ganti konsep, perbaikan gedung, perbaikan bangunan dan sebagainya, perbaikan cara melayani, perbaikan cara pembayaran, perbaikan harga juga, ternyata tidak seramai yang dulu. Maka dari itu resiko-resiko seperti itu harus kita tanggulangi dengan banyak-banyak membaca apa sih kemauan konsumen, apa sih selera konsumen, bagaimana sih konsumen ingin diperlakukan, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang terakhir adalah resiko kerjasama. Seringkali kita kepengen kalau berwirausaha yang berdua dong sama teman atau rame-rame dong sama teman, tapi jangan salah,
Resiko kerjasama tetap ada. Berkolaborasi dengan pihak lain tentunya ada resikonya. Maka dari itu bisa kita tanggulangi atau minimalkan dengan adanya perjanjian atau kontrak kerjasama. Sekalipun dengan teman harus ada misalnya hitam di atas putih atau perjanjian resmi terkait dengan pembagian keuntungan dan lain-lainnya. Oke ya, karena berpartner itu tidak selalu mulus. Kita dengan teman seringkali ada konflik, seringkali ada masalah, seringkali ada perselisihan dalam berpendapat. Oke, sekian dari Bu Bin. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.